memegang kekuasaan keluarga Lin Dijing. Taktikmu ini istri. Nyonya Pura-pura sakit untuk memaksa pernikahan. Apakah akan berhasil? Bagaimana jika berandalan muda itu Lin Xiantian pemegang kekuasaan keluarga Lin Dijing. hari ini masih tidak membawa kembali pacar? Jangan khawatir. Aku punya rencana darurat. Masuklah kalian semua. Keenam wanita ini dipilih dengan cermat olehku. Kecantikan tiada tara. Dengarkan baik-baik. Jika cucuku hari ini berani pulang sendirian, kalian berenam harus bergantian mengejarnya. Nona cantik, apakah kamu benar-benar bersedia berpura-pura menjadi pacarku secara gratis? Tentu saja. Tapi, kamu harus menyetujui satu syarat dariku. Jangan hanya katakan 1, bahkan 100. 1000 aku akan menyetujui semuanya. Aku ingin kamu untuk menyamar sebagai tuan muda keluarga Lin Dijing. Ini berpura-pura menjadi pacarmu. Aku pasti bisa melakukannya. Keluarga Lin Dijing adalah yang terkaya di dunia, kamu tahu. Menyamar sebagai tuan muda keluarga Lin, yaitu menyamar sebagai cucu orang terkaya. Tidak. Jika aku ketahuan, aku pasti mati. Jangan khawatir, cucu orang terkaya itu sangat misterius, seperti hantu. Tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Kamu hanya perlu bertahan 3 hari. Setelah 3 hari, setelah menemaniku ke pesta pertunangan, transaksi ini akan dianggap selesai. Aku akan memberimu tambahan 500.000. 500.000. Nenek sedang tidak sehat, dan selama ini minum obat di klinik pedesaan. Dengan uang ini, aku bisa membawanya ke rumah sakit kota untuk perawatan, agar kakek dan nenek bisa menikmati hari-hari yang baik. Setuju. Sekarang, bantu aku usir dulu lalat-lalat di luar itu. Jinchu, menikahlah denganku. Xiaoqi tuan muda dari keluarga Snow Donghai. Bagus. Sialan. Lamaran orang kaya ini. Apakah selalu semewah ini? Xiaoqi, aku sudah punya pacar. Jika kamu menggangguku seperti ini lagi, aku akan memanggil polisi. Bukan uang yang begitu mewah dan itu hanya dibuang begitu saja. Jun Jinchu, aku sudah menyukaimu sejak sekolah dasar. Sudah lebih dari 10 tahun. Dan sekarang kau hanya dengan santai mencari kurir miskin untuk mengusirku. Apa kau benar-benar mengira aku buta? Siapa bilang dia tukang antar? Pria yang disukai Sui Jingku. Keluarga Lin Dijing adalah tuan muda. Kekaisaran. Kau bilang kurir ini adalah tuan muda dari keluarga Lin Dijing. Cucu dari orang terkaya. Asli tanpa pengganti. Sekarang, bisakah kita pergi? Jun Jinchu adalah ratu bisnis yang baru dipromosikan di Donghai. Aku sudah mengejarnya selama bertahun-tahun. Dia bahkan tidak mau menatap mataku. Sekarang dia bersama seorang pesuruh, menempel begitu erat. Aku harus menyelidiki secara menyeluruh. Jika dia benar-benar tuan muda keluarga Lin itu, maka aku tidak bisa menyentuh Jun Jinchu. Tentu saja. Ayo pergi.
Xiao Heiyu ayah Xiaoqi. Halo. Halo ayah. Tuan muda dari keluarga Lin Dijing. Apakah dia muncul baru-baru ini? Benar. Biar ku beritahu sesuatu. 3 bulan kemudian. Perjamuan ulang tahunnya yang ke-22. Lokasinya tepat di Donghai. Ayah aku. Sepertinya aku mendapat masalah besar. Aku baru saja menyinggung Tuan muda Lia. Apel. Aku belum pernah dengar. Cucu orang terkaya sedang berada di Donghai sekarang. Sialan. Jun Jingchu. Kau wanita celaka. Kau benar-benar berani mencari orang miskin untuk menipuku. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Tuan muda telah kembali ke desa bersama Nyonya muda. Cepat beritahu Tuan besar dan Nyonya besar. Perhatian semuanya. Tuan muda telah memasuki desa. Dr. Lee. Lin Fan sudah kembali. Cepat bantu wanita tua itu masuk ke kursi roda. Cepat. Cepat duduk. Nenek kakek. Kami kembali. Gadis ini terlihat. Dia benar-benar cantik. Nenek. Bukankah nenek sakit? Bagaimana nenek bisa berdiri? Saya sakit. Bukankah saya baru saja sembuh? Bukankah itu sebabnya saya bersama kakek Emo bersiap untuk pulang? Sekarang sudah baik-baik saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Penyakitnya sudah sembuh. Nah, kamu pacar Fucuku. Kamu benar-benar cantik. Lin Fan kita hanyalah seorang penantar makanan. Kamu tidak akan meremehkannya karena kurang kemampuan kan? Nenek, gaji tahunanku 7 digit. Aku mampu menghidupinya. Dia bisa menafkahinya. Ini adalah pusaka keluarga yang kubawa dari rumah orang tuaku ketika aku menikah. Nenek ini hadiah pertemuan pertama untuk Anda. Tidak, nenek ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini, Nenek, ini adalah barang yang paling nenek hargai milik. Bagaimana nenek bisa memberikannya begitu saja? hei aku memberikannya kepada menantu perempuanku. Apa yang salah dengan itu? Mungkinkah dia belum menjadi milikmu? Nenek, aku pacar Lin Fan. Bagus. Lin Fan kita benar-benar diberkati. Dia mendapatkan pacar yang begitu cantik. Luar biasa. Tunggu sebentar. Bukankah ini model terbaru? Dari PETCT. Bahkan rumah sakit provinsi belum sepenuhnya melengkapinya. Ini. Bagaimana ini bisa muncul di klinik pedesaan? Bukankah ini hanya mesin base kan biasa? Benar. Itu adalah mesin base kan? Mungkinkah dukungan pemerintah untuk revitalisasi pedesaan telah membuat peralatan medis di daerah pedesaan melampaui tingkat rumah sakit besar? Profesor Li Wei dong, Li Weilong seorang ahli pengobatan. otoritas medis. Kabarnya Anda hanya merawat sesepun nasional dan Taipan global. Mengapa Anda ada di sini juga? Jingchu, kamu pasti salah mengira aku orang lain. Paman Li. Paman Li sudah berada di sini selama lebih dari 10 tahun. Tepat di sini di klinik desa kita. Profesor Li. Dia adalah pembicara utama di KTT Medis Jenewa tahun lalu. Saya pernah melihatnya. Saya tidak mungkin salah. Nah, saya hanyalah seorang dokter desa.
Profesor Li yang Anda sebutkan adalah idola saya. Mungkin mereka terlihat sedikit mirip. Apakah itu benar-benar nyata? Nona, kamu pasti lapar. Ayah saya akan mengajakmu makan. Ya ayo makan. Ayo kita makan ayo. Ayo kita makan. Lewat sini. Gerbang desa. Desa terkutuk ini, aku akan meratakannya dengan tanah. Sekelompok orang bodoh. Sebelum fajar, bawa ekskavator ke sini. Ya Tuan Muda Shao. Yin Xiaojian, kepala keluarga Yin Dijing. Halo, Tuan Besar akan mengadakan perjamuan klan besar. Beritahu para patriark dari 4 keluarga besar di Dijin. Mereka harus tiba tepat waktu. Apel, Tuan Muda membawa pacarnya pulang. Tuan Besar juga mengadakan pesta besar. Ingat, jangan sampai identitas Tuan Muda terbongkar. Baiklah. Zhao Heihu, Tuan Besar, akan keluar dari pengasingan. Apakah Anda merujuk pada orang dari keluarga Lin di Dijing itu? Lalu bisakah keluarga Shao kita? Mungkin. Keluarga Shao. Mereka nyaris tidak bisa diterima di Donghai, tetapi di hadapan 4 keluarga besar Dijin, mereka sama sekali tidak berarti. Ya. Kalau begitu, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan wajah Anda. Saya akan mengirimkan alamatnya nanti. Terima kasih Ketua Yin. Siapkan helikopter. Lepas landas dalam 30 menit. Saya ingin menjadi yang pertama kembali ke desa untuk memberi selamat kepada Tuan Besar. Koki bintang 5 Michelin sudah tiba. Bahan-bahannya juga diterbangkan pagi ini. Tapi kami bertemu Yin Xiaojian, si kepala panas itu. Sekarang melaju cepat lewat desa untuk membawanya ke sini. Becak ini bagus. Becak itu sederhana. Kita harus keluar sebentar. Kamu harus benar-benar mengingat ini. Jangan sampai rahasianya terbongkar. Oke. Ayo pergi. The film was translated Baiklah. and narrated by M Media. Paman Ane. Lin Fan. Paman Ane. Kemana kakek dan nenekku pergi? Mereka bilang, mereka pergi ke ladang untuk memetik daun bawang. Saya akan berkemas beberapa barang. Baiklah. Lin Fan, bagaimana rumahmu memiliki sumber panas? Sistem suhu konstan pompa panas sumber tanah. Maksudmu benda ini? Ini adalah kakekku, sebuah aci bekas yang dia ambil di pasar loh. Biasanya aci kelas atas itu, bukankah unit luar ruangannya biasanya sangat kecil? Yang ini sangat besar pasti tidak bernilai banyak. Ini kelas militer. Bahkan perusahaan keluarga kami tidak bisa membelinya. Lin Fan, kakek nenekmu, sebenarnya apa latar belakang mereka? Apa maksudnya kelas militer? Jingchu, kamu paranoid lagi. Sudah berapa kali kukatakan padamu, mereka adalah petani sejati. Benda rusak ini kuno dan tua. Tidak panas di musim dingin, dan tidak dingin di musim panas. Sistem apapun yang kamu bicarakan, itu tidak ada hubungannya dengan ini. Para pengawal, robohkan tembok ini untukku. Shoki, apakah kamu gila? Suruh mereka berhenti cepat. Zhu Jingchu, aku mengejarmu sampai ke jurang ini. Namun kau membuatku berguling-guling di lubang kotoran. Hari ini, aku akan mengambilmu orang-orang dan tembok ini, dan menghancurkan semuanya bersama-sama. Berhenti. Sialan, siapa yang berani bergerak coba saja. Paman Yin, Hanya penjual sayur berani menghentikanku.
Kau bosan hidup. Nah, kau mencari mati. Kurasa yang mencari mati adalah kau. Aku adalah tuan muda keluarga Xiao Donghai. Menghancurkanmu lebih sederhana daripada menghancurkan semut. Akan kulihat siapa yang berani. Pergi. Serang. Apa gunanya bisa berkelahi di depan peralatan berteknologi tinggiku? Itu sama sekali tidak berguna. Jadi kau adalah wanita terkutuk Xiao Haihu. Xiao Haihu, dia benar-benar membesarkan putra yang hebat. Aku sudah memberimu muka, bukan? Apakah nama ayahku pantas kau sebutkan? Sentuh sayuran saya, dan saya akan mencincangmu. Hari ini, aku tidak hanya akan menyentuh sayuranmu, bahkan sepeda roda 3 rusak milikmu itu. Aku akan membalikkannya juga. Kau berani? Baik. Di Donghai, jika ada yang berani menyentuh gerobak sayur Yin Xiaojiang, bahkan Raja Langit pun tidak bisa menyelamatkanmu. Yin Xiaojiang. Mengapa nama itu terdengar begitu akrab? Yin Xiaojiang. Kau tidak mungkin mencoba mengatakan bahwa kau adalah kepala keluarga Yin Dijin. Yin Xiaojiang. Sialan aku. Apa kau gila? Kau akan terbongkar. Identitas tuan muda akan terbongkar. Yin Xiaojiang dari Dijing yang mana? Aku tidak mengenalnya. Aku adalah milik seluruh desa, pemasok makanan terbesar. Pergi. Apa yang kau lakukan? Paman An Paman Yin. Hari ini, tidak satu pun dari kalian akan bisa keluar dari sini. Ayah. Nah, biar ku beritahu sesuatu. Tuan Yin akhirnya setuju untuk merekomendasikan Tetua Lin. Keluarga Xiao kita akan segera naik daun. Xiao Haihu. Nah, keributan apa yang terjadi di pihakmu? Tidak ada apa-apa, ayah. Hanya berurusan dengan beberapa orang udik yang bodoh. Ayah, cepat pergi temui Tetua Lin. Apakah keluarga Xiao kita bisa menjadi terkemuka? Bergantung pada saat ini. Barusan. Apakah itu Tuan Yin yang memanggilku? Berapa lama lagi kita sampai? 10 menit lagi. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Kau harus tiba dalam waktu 3 menit. Cepatlah. Ya. Kau dengar itu? Ayahku menemani Tuan Yin untuk bertemu Tetua Lin. Mungkin nanti keluarga Xiao kita akan menjadi keluarga besar kelima di Jin. Aku benci binatang. Biar ku beritahu, 5 keluarga besar di Jin. Keluarga Xiaomu sudah tamat. Aku sarankan kau untuk berhenti sekarang juga. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Baiklah, kematian sudah dekat. Namun kau berani bersikap begitu sombong. Baiklah, hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk kemajuan keluarga Xiao kita sebagai persembahan kepada langit. Hentikan. Saoki, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti mereka. Sungguh pemuda yang berani, bergegas menuju kematianmu. Xiaoke sudah gila. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat Lin Fan dan yang lainnya mati demi aku. Hari ini aku akan lebih dulu memecahkan kepalamu. Xiaoki, apa yang kau inginkan? Aku akan memberikannya padamu. Wanita terkutuk, kenapa kau tidak melakukan ini lebih awal? Karena kau ingin menyelamatkan mereka.
Jingchu, jangan khawatirkan aku. Cepat pergi. Tidak. Aku akan melepaskannya. Saoki, kau menindas seorang wanita. Orang macam apa kau ini? Jika kau punya nyali, bunuh aku. Nah, diam. Kenapa kau tidak melepaskannya sekarang? Aku akan membantumu melepaskannya. Saoki, aku akan membunuhmu. Bawa ekskavator ke sini. Aku ingin menggilingnya menjadi pasta daging. Tidak. Andiwan, jika kau terus berpura-pura, Tuan Muda mungkin benar-benar mati. Aku tidak peduli lagi. Xiaoqi, aku adalah Yin dari keluarga Yin di Jingyin. Semuanya berhenti segera. Ayah, bukankah ayah pergi bersama Ketua Yin untuk mencari Tetua Lin? Kenapa ayah ada di sini? Lokasi yang diberikan Ketua Yin ada di sini. Ya, Ketua Yin, Zhao Heihu. Ayahku ada di sini sekarang. Beraninya kau masih begitu sombong. Kau tua, diam. Mundur. Ketua Yin. Tanya. Tuan Muda. Apa kau baik-baik saja? Lin Fan, kau. Aku baik-baik saja. Tuan Muda, tidak mungkin ayah. The Dia film hanya was seorang tukang translated antar yang payah. and Tuan Muda narrated keluarga by Lin dari Media. Dijing. Bagaimana mungkin dia muncul di tempat sampah seperti ini? Ayah pasti salah orang. Diam. Ketua Yin secara pribadi mengakuinya. Bagaimana mungkin itu palsu? Keluar. Lin Fan. Mungkinkah kau benar-benar Tuan Muda keluarga Lin Dijing? Aku. Lalu kan macam apa ini? Jika aku benar-benar adalah cucu orang terkaya selama 20 tahun terakhir, lalu apa yang kulakukan? Itu terhitung sebagai apa? Menjalani hidup. Ayah lihat. Dia bahkan tidak mengakuinya sendiri. Ayah jelas salah orang. Ini, Zhao Heihu, putramu membawa orang dan menghancurkan sepeda roda 3-ku dan merusak bahan-bahan yang telah kusiapkan dengan cermat. Totalnya 18 juta. Maukah kau mentransfer uangnya atau membayar tunai? Dasar kau tua bangka. Keluarga Xiao kita bukanlah seseorang yang bisa kau tipu. Daun-daun sayuran busuk milikmu itu bahkan tidak seharga 1 rodaku. Kau tua? Tanya. Ayah, kenapa ayah takut pada seorang penjual sayur? Seorang penjual sayur. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Orang yang kau sebut penjual sayur rendahan adalah Ketua Yin Xiaojiang, kepala dari 4 keluarga besar di Jing, pemegang kendali rantai pasar pertanian global. Sudah berakhir. Yin Xiaojiang masih mengungkap identitasnya. Jika Tuan Besar dan Nyonya Besar tahu, segalanya pasti akan menjadi kacau balau. Ketua Yin Sang Taipan yang mengendalikan produk pertanian global. Bagaimana mungkin dia berpakaian bahkan lebih miskin daripada petani? Idiot. Orang yang membuat Ketua Yin merendahkan diri. Selain keluarga Lin, siapa lagi? Dia. Aku menyia-nyiakan usahaku, mencurahkan segalanya pada keluarga Xiao, mengelolanya selama separuh hidupku. Aku hanya selangkah lagi dari naik ke surga dan mencapai awal. Tapi sekarang, itu telah dihancurkan olehmu, anak durhaka ini. Anak durhaka. Apakah kau mencoba menghancurkan keluarga Xiao kita? Ayah, aku sungguh tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah. Ayah harus percaya padaku. Penyalahlah dari pandanganku. Tuan Muda Lin, ini adalah kesalahanku karena gagal mendisiplinkan putraku. Aku bersedia menanggung semua kesalahan mengenai anak durhaka ini. Kau boleh membuangnya sesukamu. Mulai hari ini, dia bukan lagi anggota keluarga Xiao kita. Hidup dan matinya terserah padamu untuk memutuskan. Tidak ayah. Aku adalah putra kandungmu. Ayah tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Ayah, seseorang. Buat dia diam. Ayah. Paman Yin, apa
Apakah Anda benar-benar kepala dari 4 orang terkaya di Dijing? Ketua Yin, Yin Xiaojian. Apakah aku tidak terlihat seperti dia? Kalau begitu aku benar-benar tuan muda dari keluarga Lin di Dijing. Mengapa begitu banyak orang mengelilingi rumahku? Apa yang kalian lakukan? Sudah rusak. Aku mengungkap identitas tuan muda. Jika tuan besar tahu aku pasti tamat. Zhao Heihu, mengapa kau tidak segera membawa putramu dan Ian? Ya. Cepat dan pergi. Pergi. Kakek nenek, kalian menyembunyikan rahasia ini dariku begitu lama. Aku memiliki identitas tuan muda dari keluarga Lin di Dijing. Identitas yang begitu kuat. Namun kalian tetap menyuruhku pergi dan mengantar makanan. Kau bertambah bermimpi sepanjang hari. Jika kau benar-benar tuan muda keluarga Lin, apakah nenekmu dan aku masih perlu berjuang hidup di lembah gunung terpencil ini? Benar. Aku palsu. Ketua Yin, kepala dari 4 keluarga besar di Dijing. Dia jelas baru saja memanggilku tuan muda. Benar kakak Lin. Jika Lin Fan bukan dari tuan muda, mengapa bahkan orang terkaya di dunia, Taipan Produk Pertanian, datang ke sini untuk menjual sayuran? Maksudmu dia? Aku menyelamatkan hidupnya 10 tahun yang lalu. Dia selalu ingin membalas budiku. Mengingat bahwa bayi yang kecil Saoki itu pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Jadi, aku memintanya untuk datang dan membuat sandiwara dengan Lin Fan. Dengan Lin Fan berpura-pura The menjadi film was translated and tuan muda keluarga Lin narrated di by Dijing. M Media. Dengan cara ini, maka anak laki-laki Saoki itu, maka mereka tidak akan berani menindasmu sembarangan. Dan Lin Fan lagi. Tepat sekali. Aku baru saja dipanggil oleh kakekmu untuk datang dan berakting bersamamu. Aku tidak menyangka kau benar-benar mendalami perak. Hanya momentum yang kau miliki tadi. Kau benar-benar terlihat seperti tuan muda. Jadi aku palsu pada akhirnya. Aku senang tanpa alasan. Ini juga baik. Setidaknya dengan cara ini, aku tidak perlu takut pada keluarga Zhao lagi. Apa bagusnya ini? Ketua Yin berutang pada kakek, bantuan yang begitu besar. Dan semuanya terpakai untuk masalah sepal ini. Jika aku tahu seharusnya aku meminta 10 juta atau lebih. Kerugian besar. Kau bucana kau. Mencari uang, kamu harus mengandalkan kedua tanganmu sendiri. Cepatlah pulang. Sudah hampir waktunya makan malam. Semua orang menunggumu, menyajikan hidangan. Pulanglah. Pulanglah untuk makan. Identitas Lin Fan belum bisa diungkap. Segera sebarkan berita sekarang. Mengatakan bahwa pewaris keluarga Lin kembali malam ini dan mengadakan perjamuan di Dijing. Ya. Ayah. Ayah tidak benar-benar akan mengusirku dari keluarga Shao kan? Kau menyebabkan bencana sebesar ini. Bersyukurlah aku tidak mengambil nyawamu. Keluar. Halo. Apel. Pewaris keluarga Lin kembali malam ini mengadakan perjamuan di Dijing. Baiklah, aku mengerti. Yin Xiaojiang ini benar-benar berani menipuku. Ayah, apa artinya ini? Tuan muda akan kembali malam ini. Kalau begitu Lin Fan dari desa itu, dia hanyalah penipu. Jelas. Tapi Yin Xiaojiang ini, mengapa dia membantu orang itu menyamar sebagai dirinya? Jika masalah ini sampai ke telinga Tuan Besar Lin, bukankah keluarga Yin mereka akan benar-benar tamat? Sialan. Siapa peduli kenapa? Bagaimanapun kita sekarang punya pengaruh terhadap Yin Xiaojiang. Aku ragu dia akan berani ikut campur lagi dalam urusan Lin Fan, Lin Fang dan Zun Jingchu. Berani menginjak-injakku hari ini. Pada perjamuan pertunangan lusa, aku akan menguliti mereka hidup-hidup. Tuan Nyonya, kami telah menemukan. Tuan muda mencuri pispot Anda demi menghadiri perjamuan pertunangan yang diadakan oleh keluarga Zhu di Hotel Ruju Besar. Dia mengambil pispot Anda The film dan was menggunakannya sebagai translated hadiah and pertunangan. narrated Anak by sialan M itu. Media. Peristiwa besar seperti pertunangan, dan dia bahkan tidak memberitahu kita. Dia malah mengambil pispot malamku untuk dijadikan hadiah pertunangan. Bukankah ini benar-benar omong kosong? Tahu. Jangan mengkritik Lin Fan. Ketika kau masih muda, kau sendiri melakukan banyak hal konyol. Siapkan hadiah pertunangan. Besok saya akan berkunjung secara pribadi untuk melamar.
Pertunangan. Nyonya tua Sui kepala keluarga Su. Persatuan keluarga Xiao dan Zue, pasangan yang serasi. Selamat Nyonya Tua Xie. Sama-sama. Wanita yang dibawa Tuan Muda Zhang bukanlah ketua Zhu. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Soki, hari ini adalah perjamuan pertunangan antara kau dan cucuku. Namun kau membawa wanita liar ke sini untuk merusak reputasi keluarga Zuiku. Beraninya kau? Apa kau pikir keluarga Zuiku tidak punya siapa-siapa? Apa kamu mudah diintimidasi? Beraninya aku mencuri wanita cucu orang terkaya. Tahu apa yang kau katakan? Aku, pacar cucuku, adalah cucu orang terkaya. Itu benar sekali. Keluarga Suemu akan segera naik daun. Keluarga Sue mendapatkan cucu orang terkaya sebagai menantu. Di masa depan ini kemungkinan akan mengarah pada kesuksesan yang melambung di mana-mana. Kekuatan yang tak terhentikan. Selamat Nyonya Tua. Selamat Nyonya Tua. Selamat. Selamat. Bagus. Bagus. Zui Jingchu Lin Fan. Tunggu sampai kalian pasangan terlarang ini menampakkan diri. Lihat saja aku akan merobek topeng palsu kalian. Menyamar sebagai cucu orang terkaya. Aku akan membuat seluruh keluarga Suemu terkubur bersamamu. Nyonya besar Zue. Menantu cucu orang terkaya Anda ada di sini. Tuan Muda Zhang. Kau bilang, dia adalah cucu orang terkaya. Bai Qingqing. Kenapa dia ada di sini? Gawat. Wanita di sebelah Xiaoqi. Mengapa dia terlihat familiar? Apa kamu lupa? Hari itu aku menyewa pacar. Dialah yang menaikkan harga di tempat. Dan kamu membantuku keluar dari kesulitan itu. Dia tahu identitasku. Jika aku terbongkar, aku akan benar-benar tamat. Apa yang kau takutkan? Kakekmu berpura-pura kau adalah cucu orang terkaya demi dirimu. Dia bahkan mengundang ketua Yin. Apakah Xiaoqi berani tidak mempercayainya? Tepat sekali. Sekarang, dia hanya percaya aku adalah tuan muda dari keluarga Lin. Mengapa aku harus takut padanya? Itu benar. Pacarku adalah orang terkaya. Cucu Lin Shantian. Lin Fan. Lin Fan. Cucu ketua Lin. Sepertinya itu namanya. Selamat. Selamat. Karena Anda adalah cucu ketua Lin. Dan pacar Jingchu. Saya kira hadiah The film pertunangan was Anda translated pasti and luar biasa. narrated by M Media. Tuan Muda Lin. Mengapa Anda tidak mengeluarkannya dan membiarkan semua orang melihatnya? Keluarkan hadiahnya. Untuk menyiapkan hadiah pertunangan untukmu, aku mengeluarkan barang paling berharga di keluarga kami. Sudah kukeluarkan semuanya. Tuan Muda Lin adalah cucu orang terkaya. Jangan bilang. Hadiah pertunanganmu adalah sampah yang dibeli seharga beberapa ribu yuan. Qingqing. Cucu orang terkaya. Bahkan jika dia membawa sampah. Itu harus dimulai dari 8 digit apapun yang terjadi. Beberapa ribu yuan. Apakah Anda meremehkan? Tuan Besar Lin, orang terkaya. 8 digit. Cucu menantu jangan malu. Keluarkan harta karunmu.
dan biarkan mereka melihatnya. Ini Ketua Sun ahli penilaian barang antik. adalah Fu Qingluzuan. Tuan Muda Xiao, bulan lalu, saya yang menemani ayah Anda ke Sotheby dan menawar ini. Jadi pispot ini disebut Fu Chengluzun. Tepat. Hadiah pertunangan yang kubawa memang Fu Chengluzun. Mustahil. Mengapa tidak mungkin? Fu Qingluzuan ini bernilai 30.530.000. Ayahku bulan lalu baru saja mengirimkannya kepada Lin, si orang terkaya. Bagaimana mungkin Anda memilikinya? Tuan Muda Xiao, pacarku adalah cucu orang terkaya. Ayahmu memberikannya kepada kakeknya, dan kemudian dihadiahkan kepada keluarga Sui kami. Ada apa? Soki, apa kau curiga? Fu Chengluzun ini palsu. Bagaimana mungkin ayahku memberikan barang palsu? Aku tidak percaya. Lihatlah semuanya. Ini, mengapa ada noda urin di sini? Ini benar-benar berbau urin. Baunya busuk. Cucu menantu, bagaimana kau masih ingin menggunakan barang yang begitu berharga dan menggunakannya sebagai pispot? Bukankah ini pemborosan yang mengerikan? Apa yang berharga dari ini? Lin Fan hanyalah seorang kurir pengantar. Benda ini pasti palsu. Aku bisa bersaksi, bajingan ini. Baru 2 hari yang lalu dia ingin menyewaku untuk pulang. Untuk menipu keluarganya, Nyonya Besar Zhu. Cucu perempuanmu bersekongkol dengannya untuk menipumu. Zhu Jingchu, penyamaranmu terbongkar sekarang kan? Kita lihat sampai kapan kalian berdua lanjutkan sandiwara ini. Seorang kurir berani menyamar sebagai cucu ketua Lin. Tuan Muda Xiao, apakah kau lupa bagaimana ayahku Xiao Heihu berlutut di hadapan Lin Fan? Apakah kau mempertanyakan ketua Yin? Zhu Jingchu, kau tidak benar-benar berpikir. Semua orang di keluarga Xiao kita buta kan? Sandiwara yang dimainkan Yin Xiaojiang dengan anak ini sudah kami selidiki secara menyeluruh sejak lama. Itu tidak lebih dari kakeknya menyelamatkan nyawa ketua Yin lebih dari 1 dekade yang lalu. Dan dia hanya membalas budi pribadi. Sekarang setelah budi itu terbalaskan, anak ini masih ingin menggunakan identitas Tuan Muda Lin untuk terus menipu orang. Mereka menyelidiki begitu cepat. Dari 36 strategi, melarikan diri adalah rencana terbaik. Jika kau pergi sekarang, apakah kau ingin aku menghabiskan malam ini di ranjang Xiaoqi? Atau yang 500.000? Kau tidak menginginkannya lagi. Bahkan, jika aku menginginkannya, aku harus hidup untuk mengambilnya. Kau sudah ketahuan bukan, Lin Fan, bantuan sebesar ini dari keluarga Yin, namun kau membuatnya menemanimu untuk melakukan sandiwara ini. Tidakkah kau terlalu bodoh? Lin Fan, kau menyamar sebagai cucu orang terkaya. Dan sekarang kau bahkan tidak bisa menghasilkan hadiah pertunangan yang layak. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu hadiah pertunangan yang sesungguhnya. Nyonya Besar Zhu melambangkan Jingchuo dan aku untuk seumur hidup bersama. Aku ingin tahu, apakah Anda puas, Nyonya Besar Zhu? Puas, sangat puas. Puas, sangat puas. Dengan satu gerakan, itu adalah hadiah yang murah hati. Sepertinya bukan tukang antar makanan itu. Berani-beraninya menyamar sebagai cucu orang terkaya. Ambilkan aku pispot. Dasar bajingan. Beraninya kau membawa pispot rusak untuk dijadikan hadiah pertunangan dan menipu cucuku. Kau, ambil pispot rusakmu dan pergi dari sini. Nenek, meski Xiaoqi kirim hadiah pertunangan, tak terhitung. Aku tetap tidak akan menikah dengannya. Kau, Jadi, maksudmu bahwa demi menolakku, kau secara khusus mencari seorang kurir pengantar untuk menyamar sebagai cucu orang terkaya. Lin Fan adalah cucu orang terkaya. Fu Chengluzun ini adalah bukti terbaik. Aku akan membiarkanmu terus berpura-pura. Kamu. Palsu macam apa ini? Ini adalah Fu Chengluzun yang asli, yang digunakan Kaisar Yongsheng saat itu. Ini segel resmi ini. Dan yang bulan lalu, ayah Anda kirimkan ke keluarga orang terkaya, persis sama.
Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mustahil. Tetua Sun, tolong lihat lagi baik-baik. Dia hanyalah seorang kurir pengantar yang payah. Bagaimana mungkin dia mampu memberikan harta karun senilai lebih dari 30 juta? Tuan Muda Xiao, itu benar. Lihat, segel resmi ini dibuat pada masa pemerintahan Yongsheng. Barang asli. Nenek bilang benda ini bernilai beberapa ribu yuan. Bagaimana tiba-tiba menjadi harta karun bernilai puluhan juta? Tuan Muda Xiao, kau punya nyali besar. Kau benar-benar berani menghancurkan hadiah pertunangan keluarga suiku yang bernilai lebih dari 30 juta. Bajingan, harta karun ini, jelas, baru saja diberikan oleh ayahku kepada orang terkaya Lin bulan lalu. Bagaimana sekarang ada padamu? Katakan padaku, apakah kamu mencurinya? Aku tidak. Benda ini adalah apa yang kakekku biasanya gunakan sebagai pispot. Melihat ke seluruh dunia, mungkin hanya Lin orang terkaya yang akan memperlakukan harta bernilai puluhan juta sebagai pispot. Siapa lagi yang berani? Maman, dia benar-benar cucu orang terkaya. Tidak mungkin. Jika dia adalah cucu orang terkaya, aku pasti ratu ibu dari barat. Kau wanita. Beraninya kau meragukan cucu menentuku. Tuak dan Nyonya, hadiah pertunangan Tuan Muda sudah siap. Silakan Tuak dan Nyonya, ganti pakaian Anda. Keluargamu menggunakan sampah ini sebagai hadiah pertunangan. Kau benar-benar tidak punya malu. Benda apa saja ini? Lobak yang tertutup lumpur. Kue teh berjamur ini. Dan ini, apa yang ada di dalam pot ini? Air macam apa ini? Bahkan babi pun akan meremehkannya. Dan kardus rusak ini. Jika kamu menggunakannya untuk menyeka pantatmu, kamu akan khawatir terkena wasir. Orang udik. Namun kau berani bertaruh dengan Tuan Muda Xiao? Ini benar-benar lucu. Kakek sebenarnya apa ini? Cepat ambil sampah kotor ini dan buanglah. Ini kau. Tunggu sebentar ini. Jangan sia-siakan. Wortel-wortel ini terlihat lumayan. Membawanya kembali untuk memberi makan anjing sangatlah tepat. Kakek Lin kau. Gadis. Jangan khawatir. Kakekmu. Dia tahu apa yang dia lakukan. Tahu apa yang dia lakukan? Dasar orang tua bodoh. Kamu pikir kamu bisa menggunakan barang rongsokan, memenangkan hadiah pertunanganku puluhan juta. Tuan Muda Xiao, berhenti membuang kata-kata untuk mereka. Sekelompok orang miskin ini. Apa yang perlu dibicarakan? Kurasa. Sandiwara ini harus berakhir sekarang. Penawal. Seret orang-orang miskin ini. Pergi. Pukuli mereka dengan keras. Tunggu sebentar. Segel prasasti bertatahkan emas. Ini berasal sebuah The bata film emas was pemakaman translated dari makam and Pangeran Liang narrated Suang. by M Media. Dari era Yongli, Batangan emas pemakaman. Zhu Jingchu, bisakah kamu berhenti berakting? Batu hitam ini. Jika itu adalah batangan emas, aku akan memakannya di sini juga. para udik desa ini. Kau wanita celaka. Kau masih membela orang-orang miskin ini. Mungkinkah aku benar-benar salah? Lin Fan hanyalah orang desa. Keluarganya, bagaimana mungkin mereka bisa memiliki batangan emas pemakaman yang tak ternilai harganya? Nyonya tua. Putraku diganggu di wilayahmu. Diganggu. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Ayah. Ini. Siapa yang membawa ini? Benda-benda ini. Tentu saja yang dibawa oleh Lin Fan si udik itu. Itu adalah hadiah pertunangan. Tidak berharga. Berhenti bicara omong kosong.
Ini adalah batu bata emas pemakaman Pangeran Liang Shuang dari era Yonglei. Mustahil. Dia hanyalah seorang lelaki tua pembawa tinja. Bagaimana mungkin dia punya batangan emas? Ayah, ini pasti palsu. Diam. Ini asli. Ini benar-benar nyata bukan? Bukankah itu berarti Tuan Muda Zhao kalah? Tak Puer berusia 500 tahun. Anggur merah putri berusia 300 tahun. Sotheby's melangnya tahun lalu. Cucu menantu lihat dirimu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Nenek dan kakek adalah miliarder. Jika kau bilang dari tadi, bukankah pernikahan sudah beres? Omong kosong. Batangan emas dari makam Pangeran Liang Shuan. Masih ada kotak penyimpanan aman di milik Tai Panlin. Harta karun tak ternilai ini pasti dicuri oleh seluruh keluargamu. Kami baru saja menangkap cucumu, mencuri Fu Cheng Sun. Dan sekarang kau mencuri lagi. Bukankah kalian semua adalah seorang pencuri? Kakek benda-benda ini. Dari mana sebenarnya kamu mendapatkannya? Aku mendapatkan ini untuk menekmu. Memancingnya keluar dari lubang kotoran. Menjutinya. Dan terlihat cukup layak. Aku benar-benar tidak tahu mereka begitu berharga. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan pada nenekmu. Lubang kotoran. Kakek nenek. Kalian punya keberuntungan yang luar biasa. Keluarga kita kaya sekarang. Dia membalas. Harta tak ternilai ini benar-benar dipungut dari lubang kotoran. Hentikan omong kosongmu. Lubang jamban sungguh. Kenapa kamu tidak sekalian bilang saja? Kaisar Giok adalah saudara kandungmu. Hal-hal seperti pai jatuh dari langit, semuanya terjadi pada keluargamu. Kau bocah kecil apa? Kau melihat dengan jelas. Pencurian kecil-kecilan kelas bawah. Sudah mendarah daging. Sampah yang keluar dari sarang pencuri seperti ini, bahkan tidak tahu cara berbohong dengan benar. Hanya seseorang dengan latar belakang baik seperti Tuan Muda Zhao, dengan kondisi keluarga yang omgura, seorang putra kesayangan surga. Benar-benar pasangan yang cocok untukmu. Tepat sekali. Mereka iri hati. Bajingan kecil. Tidak mampu kalah. Kau akan melempar lumpur bukan? Lelaki tua sialan itu. Selama benda-benda ini milikmu, aku akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. Tapi jika asal-usul benda-benda ini dipertanyakan, tanyakan pada keluarga Zhu mereka. Apakah mereka berani mengambil masalah pelik ini? Selama keluarga Zhu tidak takut pada murka menggelegar sang Taipan, maka putaran ini dihitung sebagai The film kemenanganmu. was translated and narrated by M Media. Tuan Muda Zhao, jaga bicaramu. Keluarga Zhu kami tidak pernah menangani barang-barang yang tidak jelas asalnya. Apa kamu dengar itu? Kamu kalah. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Entah. Sekarang semuanya, kamu merangkak di bawah kakiku. Dan berteriak Tuan Xiao aku salah sebanyak 3 kali. Atau kamu mati. Diam. Kakek dan nenekku menjalani hidup yang jujur sepanjang hidup mereka. Aku melarangmu memfitnah mereka. Digali dari lubang jamban. 4 harta karun nasional. Apa kamu menganggap kami bodoh? Ketua Yin sedang berakting. Fu Cheng Sun. Dan harta lainnya ini. Semuanya tidak mungkin kebetulan seperti ini. Mungkinkah kakek Lin dan nenek Lin? Benar-benar. Tokoh otoritas dari keluarga Lin di Jing. Aku tidak percaya kakek Lin akan mencuri barang. Gadis ini telah memperhatikan. Kau orang tua. Beraninya kau menggertak putraku. Aku akan memberimu kesempatan. Merangkak di bawah kakinya dan memohon ampun. Maka aku akan mengampuni nyawa anjing pasangan ini. Adapun cucumu, patuh saja menunggu kematian. Tidak. Jika ada yang merangkak, aku akan merangkak. Kakek kalian berdua cepat pergi. Lin Fan jangan takut. Sembahan kakekmu. Keluarga Xiao belaka tidak akan sanggup menanggungnya.
Martabat keluarga Xiao Donghai kami. Apakah sesuatu yang pantas kamu injak-injak? Cucumu adalah cucu dari orang terkaya palsu. Sekarang kamu sudah mulai bertingkah seperti orang terkaya bukan? Masih berakting. Apakah kau akan mengatakan barang-barang kelas atas ini diberikan oleh Yin Xiaojian? Yin Xiaojian. Dia tidak layak memberiku barang-barang ini. Omong kosong. Apakah kau tahu ini wilayah siapa? An Yuan, ketua Hotel Ruju. Di belakang orang terkaya di Donghai berdiri tidak lain adalah keluarga Lin dari Dijing. Renfang, direktur hotel. Memiliki persahabatan hidup dan mati denganku. Mencuri barang dari keluarga Lin. Dan menyamar sebagai patriark keluarga Lin. Seseorang. Lalu bagaimana rencanamu menghadapiku? An Yuan, ketuaan. Aku tahu aku tidak mungkin salah ingat. Orang ini adalah ketuaan. Kau orang tua. Kenapa kau berpura-pura tidak tahu apa-apa? Ketua Xiao sedang membicarakan ketuaan. Kau bertanya pada pekerja selokan bau ini untuk apa? Apakah kau mencoba mengatakan pengemis bau ini adalah orang terkaya di Donghai? Kurang ajar. Siapa yang berani di Hotel Ruju milikku menyamar sebagai ketuaan? Kakek cepat pergi. Kalau tidak ini benar-benar akan terlambat. Nenek cepat coba bujuk kakek. Jika langit runtuh, kakekku akan menanggung bebannya. Kenapa panik? Tapi situasi saat ini kritis. Belum dikonfirmasi identitas kakek Lin dan nenek Lin. Bagaimana jika mereka hanya berpura-pura mendukung Lin Fan? Tidak, kita tidak boleh mengambil risiko. Nenek Lin Fan benar. Kau dan kakek Lin pergi duluan. Aku akan menahan keluarga Xiao. Gadis bodoh. Kamu adalah anak yang baik. Bagaimana kami bisa tega membiarkanmu tinggal di sini sendirian? Jangan khawatir, kami baik-baik saja. Siapa di Hotel Ruju yang menyamar sebagai ketuaan? Keluar sini. Direktur Ren. Itu mereka. Menyamar sebagai ketuaan, menyamar sebagai tetua Lia. Barang curian semuanya ada di sini. Jika Anda menangkap mereka, maka Anda akan dipromosikan dan menjadi kaya raya. Bukankah itu sudah di depan mata? Saudara tua Xiao, Anda benar-benar Film tahu was cara menjilat. translated and Kalau narrated begitu, by M Media. mulai sekarang biaya Hotel Ruju, pemeliharaan tahunan sebesar 110 juta, akan dibebankan kepada keluarga Xiao Anda. Terima kasih. Terima kasih. Mengapa punggung itu terlihat begitu akrab? Direktur Ren cepat lumpuhkan mereka. Potongan sampah kotor ini merusak selera makan orang, rakyat. Tidak peduli siapa Anda. Dan tidak peduli siapa yang mendukung Anda. Berani membuat masalah di Hotel Ruju milikku. Para penjaga serat mereka keluar untukku. Patahkan anggota tubuh mereka. Renfan. Kaki siapa yang kau rencanakan untuk dipatahkan, ketua? Tuan Muda Sao, tepati taruhanmu. Lepaskan semua pakaianmu dan merangkak keluar dari aula ini. Kamu. Kau bajingan tua. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Zhao Heihu. Patuh bawa putramu. Telanjangi dia dan keluar. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Karena bersikap tidak sopan padamu. Para penjaga. Baiklah, aku akui kau mengesankan. Ketua, jika tidak ada hal lain, aku akan pamit sekarang juga. Mari kita pergi, pergi. Kakek, kepura-puraan ini sangat memuaskan. Paman An, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bagaimana Anda mengenal orang terkaya di Donghai? Kalian semua bermargaan. Jangan bilang Anda adalah kerabatnya. Ya, kami adalah kerabat. Hanya saja biasanya kami tinggal terlalu jauh. Meskipun kami sama-sama bernama An Yuan,
Yuannya adalah karakter untuk asli. Dan Yuanku adalah karakter untuk sumber. Saya tahu itu. Melihat tingkah laku Anda, seseorang yang membawa tinja setiap hari, tidak terlihat seperti orang terkaya. Keberuntungan mendadak ini. Keluarga Sweet kami. Maka leluhur kami. Berasap karena keberuntungan. Tunggu. Nyonya tua. Bukankah Anda meremehkan menantu cucu saya? Kembalikan hadiah pertunangan itu kepada saya. Pertunangan palsu, dan masih ingin menelan ratusan juta hadiah pertunanganku. Apakah Anda benar-benar berpikir saya Lin Fan bodoh? Dengan uang ini, saya akan menjadi generasi kedua kaya yang sejati. Lin Fan, apa yang kau lakukan? Kami hanya berpura-pura menjadi pasangan. Sekarang setelah Xiaoqi diusir, kesepakatan itu harus berakhir. Oleh karena itu, hadiah pertunangan yang mahal ini harus diambil kembali. Cucu menantu. Mengenai pernikahanmu, aku 100% menyetujuinya. Tapi saya tidak setuju. Bajingan. Bagian mana dari Jinju yang tidak cukup baik untukmu? Pria-pria dari keluarga Lin kami harus berani bertanggung jawab. Jingchu menyerahkan dirinya padamu. Kamu harus bertanggung jawab penuh padanya. Aku. Tidak apa-apa jika kau tidak menikahinya. Kalau begitu barang-barang ini bisa dianggap sebagai pembayaran untuk pelacuran. Kau ingin mengambilnya kembali. Tidak mungkin hari ini. Entah kau bertunangan. Atau hadiah pertunangan ini menjadi milik keluarga Zuiku. Pilih sendiri. Nyonya tua, warna asli Anda benar-benar membuat saya jijik. Siapa yang memberitahu Anda bahwa saya tidur dengan cucu perempuan Anda? Lin Fan, mengapa kau mengatakan ini sekarang di depan begitu banyak orang? Bukankah kau hanya mempermalukan keluarga Lin tua kita? Lin Fan, nenek sudah lama melihat bahwa kau lemah secara fisik. Aku tidak menyangka. Cucu kesayanganku, jangan khawatir, kakekmu dan aku, The film was ketika kita kembali, translated akan and menjual rumah tua narrated keluarga by kita. M-Media. Aku pasti akan mencarikanmu yang terbaik. Dokter, Nona Sui, harap yakinlah. Penyakit Lin Fan pasti bisa disembuhkan. Apa yang Anda bicarakan? Tubuh saya baik-baik saja, kakak nenek. Saya bisa membawa tabung gas sekarang, dan lari naik 8 lantai dalam sekali napas, Kakak nenek, tolong jangan khawatir, aku sudah memeriksa informasinya. tanpa terengah-engah. Penyakit ini bisa disembuhkan. Aku sama sekali tidak akan meremehkan Lin Fan. Sui Jingchu, jika Anda berani bicara omong kosong lagi, saya akan membawa Anda sekarang juga. Jingchu sudah mengatakannya. Kenapa kau masih begitu keras kepala? Itu hanya akting pada awalnya. Tapi Lin Fan pergi. Kenapa aku tiba-tiba panik? Mungkinkah aku benar-benar? Mustahil. Dia hanyalah seorang kurir tampan. Bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta padanya? Besan, harap yakinlah. Penyakit Lin Fan pasti bisa disembuhkan. Benar. 3 bulan dari sekarang akan menjadi perjamuan ulang tahun ke-22 Lin Fan. Pernikahan 8 akan ditetapkan pada hari itu. Keluarga Lin dan Zoe kita akan menikah untuk membawa keberuntungan. Kita sama sekali tidak bisa menundanya. Sungguh hari yang baik. Bagus. Awalnya, kau tahu, keluarga Sweet kami sudah menikah dengan status yang lebih tinggi. Siapa sangka memiliki hubungan sebaik ini? Bahwa kalian dan orang terkaya di Donghai, bahkan jika cucuku harus menjadi janda hidup. Aku tidak keberatan. Apa yang kau bicarakan? Keluarga Zui ini. Mereka tamat kali ini. Tepat di depan mereka. Mengatakan cucu mereka impoter. Wanita tua ini pasti mencari mati. Lihatlah lidahku yang trouble. Maksudku adalah bahwa karena kamu dekat dengan orang terkaya Donghai, penyakit kecil Lin Fan pasti bisa disembuhkan. Hei orang tua, kita harus memprioritaskan pengobatan penyakit Lin Fan. Itu adalah prioritas utama. Benar. Cepat kembali. Ayo kita obati penyakitnya. Ya Tuhan, kamu hampir membuatku takut setengah mati. Begitu banyak kekayaan. Bukankah ini keluarga Sui kita akan menjadi kaya raya? Tepat sekali. Keluarga Sui kita tidak bisa hanya menunggu secara pasif. Aku harus mencari cara untuk mencarikan Lin Fan beberapa afrodisiak
Ayah, Lin Fan dan kelompoknya sekarang telah bergantung pada orang terkaya di Donghai. Mereka hanya perlu mengangkat jari untuk menghancurkan kita. Bagaimana kamu masih bisa tersenyum? Apa yang perlu ditakutkan? Berita yang baru saja saya terima adalah bahwa Ren Fang adalah sepupu dari petani berkaki lumpur itu. Dia benar-benar berani membantu kerabatnya yang miskin menyamar sebagai tamu VIP ketuaan. Setengah jam yang lalu, dia sudah dipecat secara pribadi oleh ketuaan. Kalau begitu, di perjamuan pertunangan. Sialan, aku dipermalukan oleh sekelompok pengemis. Aku ingin mereka berlutut dan membalas penghinaan hari ini 10 kali lipat. Halo, Lin Fan, di mana kau sekarang? Nenekku sangat perlu bertemu denganmu. identitas saya palsu. Dia mencari saya. Saya khawatir dia tahu yang sebenarnya. Lalu, jika saya pergi ke sana, apakah saya berjalan langsung ke dalam jebakan? Aku tidak peduli. Kau harus segera ikut denganku untuk menemui nenek. Jangan lupa aku tunanganmu. Perjanjian pernikahan kita diputuskan secara pribadi oleh kakek nenekmu. Jika kau tidak bekerja sama, aku akan segera menelepon mereka dan memberitahu mereka tentang hubungan kita yang sebenarnya. Sui Jingchu, Anda jelas tahu bahwa kita 3 bulan dari sekarang mustahil bisa menikah sungguhan. Namun Anda masih menggunakan ini untuk mengancam saya. Aku tidak peduli. Kau segera pulang bersamaku. Kirimkan alamatnya kepada saya. Kalau begitu, saya pasti berutang pada Anda di kehidupan lampau. Mobil mewah sudah berakhir. Kau cari mati. Tukang antar lihat jalanmu. Kau bajingan. Lin Fan, Gawat, Saoki. Kemarin saya baru saja menggunakan identitas cucu orang terkaya untuk menipunya. Dan hari ini, saya bertemu dengannya. Bukankah ini bencana total? Itu. Bos, Anda salah orang. Saya tidak kenal siapapun. Lin Feng atau siapapun. Benar, bos. Bahwa Anda berpindah jalur melewati garis solid. Anda bertanggung jawab penuh. Saya akan terlambat mengantar pesanan ini. Saya pergi sekarang. Saoki, apa Anda gila? tidak. Bukankah kau baru saja bilang kau tidak mengenalku? Kenapa sekarang kau mengenalku? Nah, bukankah keluargamu berhubungan dengan orang terkaya di Donghai? Kenapa mereka tidak mengaturmu untuk menjadi eksekutif di grup Ruju? Kau masih di sini mengantar makanan. Anda tahu siapa saya, namun Anda berani menyentuh saya. Apakah Anda percaya? Bajingan. Masih berakting. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa mengetahuinya? Kau dan Ren Fang itu sedang bersekongkol bersama. Hanya karena keluargamu. Semuanya sekelompok orang miskin. Sekarang kau telah melibatkan Ren Fan. Dan dia juga dipecat. Kalau kau tanya aku, seluruh keluargamu hanyalah pembuat onar. Tuan Muda Zhao, dia mengantarkan dirinya sendiri tepat ke depan pintu kita. Sebentar lagi, mari kita langsung pergi ke rumahnya dan mengungkap warna aslinya. Bukankah itu lebih memuaskan daripada bertindak sekarang? Ketika saat itu tiba, kita akan menginjak-injak reputasi keluarga Zhu dan menghancurkannya di bawah kaki. Bukankah keluarga Zhu akan dengan patuh mengikat Su Jingchu dan mengantarkannya ke tempat tidurku? Sayangku selalu memikirkan segalanya dengan sangat hati-hati. Ayo. Berhenti merekam. Berhenti merekam. Lihat Nyonya tua Zue itu. Melihat berita utama ini. Apakah dia akan pingsan karena marah? Tua dan Nyonya, haruskah kita membantunya membereskan masalah ini? Jangan terburu-buru. Mari kita amati dulu untuk sementara waktu. Kau berani memukul Tuan Muda Zhao? Saoki, jika Anda tidak akan membiarkan saya hidup, rekam, cepat. Semuanya keluar dari sini. Saoki, ini semua karena Anda. Pesanan saya hari ini diberikan secara gratis. Halo, Lin Fan, kemana kau lari? Saya akan segera sampai. Ini semua salah Saoki itu. Tidak mungkin. Saya harus pergi meminjam pakaian baru.
Baiklah, Lin Fen, dia benar-benar garang. Dia memiliki sebagian semangat garang yang kumiliki saat masih muda. Hanya saja tekniknya masih sedikit belum perasa. Ini sudah cukup bagus. Anyuan, ambil video online, hapus semuanya. Dan berita, milik Lin Fen. Adapun video anak Chow itu, edit dengan bersih untukku, dan promosikan di seluruh jaringan. Ya, Bocah keluarga Xiao ini dan Lin Fan kita ternyata memiliki kecocokan. Karena itu masalahnya. Maka biarkan dia mendampingi Lin Fan kita dan berfungsi sebagai mitra tanding. Malam ini, untuk keluarga Lin. Lelang di Donghai. Pastikan untuk mengingat undangan itu. Dan siapkan satu untuk keluarga Xiao. ya. Sialan. Habiskan uang untukku. Jangan pelit. Untuk membuat video Lin Fan yang celananya ditarik ke bawah, didorong ke puncak daftar tren Donghai. Lin Fan, tunggu saja aku. Penghinaan yang kau timpakan padaku, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Halo ayah. Halo. Nak, ayah baru saja menerima undangan VIP untuk malam ini, lelang yang diadakan oleh keluarga Lin dari Dijing di Donghai. Keluarga Xiao kita akhirnya menaiki kapal besar keluarga Lin. Keluarga Lin mencari kami secara proaktif. Sebelum jam 8 malam ini, harus hadir di gedung Yondin. Baik, pastikan untuk berpakaian formal. Apakah kamu dengar itu? Ya, baiklah. Lin Fan, ketika aku bertemu keluarga Lin dari Dijing, aku pasti akan mengajukan keluhan menyeluruh. Seluruh keluargamu. Tunggu saja untuk mati. Berani mencemarkan nama baik cucu saya secara daring. Kamu mencari mati. Lihat siapa yang mempermalukan dirinya sendiri sekarang. Video Saoki sekarang menduduki puncak pencarian trending. Video Lin Fan telah dihapus di seluruh internet. Jika anak keluarga Xiao itu tahu bahwa kita bekerja sama untuk memasang jebakan ini, dia mungkin akan menangnya sampai pingsan di kamar kecil. Untuk pelangan malam ini, kita harus mengundang keluarga Sui untuk hadir bersama. Keluarkan pinus tunggal di punggung bersalju milik Lin Fan dan bawa keluar sebagai penutup amber. Ya, Bagus. Video ini halo. Dalam 3 menit. Hapus videoku di seluruh internet. Tuan Muda Xiao, videomu menyebar terlalu cepat. Sudah terlambat. Kemudian gunakan video Lin Fan untuk melawannya. Anggarannya tidak terbatas. Saya tidak tahu mengapa video Lin Fan sudah dihapus di seluruh internet. Selain itu, semua saluran telah memblokir topik terkait. Tidak mungkin. Dia hanyalah penipu. Bagaimana mungkin videonya dihapus di seluruh internet? satu-satunya yang bisa menghapus video ini adalah keluarga Lin. Dan keluarga Lin adalah tamu terhormat ketuaan. Satu-satunya alasan untuk ini adalah bahwa Lin Fan adalah tuan muda keluarga Lin. Maka keluarga Sui kita, bukankah itu membawa kita pada kesuksesan? Apakah kau benar-benar? Apa identitas saya? Bukankah Anda yang paling tahu? Jika saya benar-benar tuan muda keluarga Lin, mengapa saya harus bertingkah seperti orang bodoh di sini? Omong kosong, dia hanyalah penipu. Tuan Muda Xiao, kamu telah berulang kali mempertanyakan identitas suami cucu saya. Tidakkah kamu takut pada orang terkaya di Donghai dan keluarga Lin menjadi marah? Aku tentu saja takut pada keluarga Lin dari Dijing. Namun aku sudah mendapatkan tiket masuk untuk pelelangan keluarga Lin dari Dijing yang diadakan malam ini di Donghai. Nak, karena kau adalah pewaris keluarga Lin dari Dijing, kau tidak mungkin bahkan tidak bisa masuk
ke tempat keluargamu sendiri kan? Suami 7. Keluargamu mengadakan pelelangan di Domhai. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Cepat berikan aku surat undangan. Surat undangan. Saya harus memberi Anda surat undangan. Kamu adalah pewaris keluarga Lin. Jika kamu tidak memberikannya padaku, siapa lagi? Teruslah berakting. Lanjutkan sandiwaranya. Kau adalah cucu orang terkaya. Atau kau bisa menelepon ketuaan dan memintanya datang dan mengantarkannya padamu. Lin Fen, jika kamu tidak bisa menunjukkan surat undangan, maka itu berarti kamu adalah penipu. Nenek, Lin Fen, adalah pewaris keluarga Lin Dijing. Jika dia membawa anggota keluarga, dia sama sekali tidak membutuhkan surat undangan. Tuan Muda Shou, sudahkah kamu dengar dengan jelas? Wajah suami cucu saya adalah tiket masuk kita sendiri. Lin Fan. Zhu Jingchu. Bagus. Sangat bagus. Kalau begitu malam ini, kita akan bertemu di pelelangan. The film was translated and narrated by M Media. Jingchu. Mengapa Anda tidak memindahkan tempat lelang ke ruang tamu Anda saja dan masuk ke pelelangan dengan pengenalan wajah? Lalu kan macam apa yang Anda buat? Bukankah Anda mencoba membuat saya terbongkar di sana? Lalu apa yang bisa kulakukan? Nenekku sudah memutuskan bahwa kau adalah cucu orang terkaya. Apakah kau menyarankan aku harus membongkarmu secara langsung? Tapi pelelangan itu akan diadakan malam ini. Saya bahkan tidak tahu di mana surat undangan itu. Bahkan jika saya mencoba merebutnya, saya tidak akan bisa melakukan apa-apa. Bagaimana kalau begini? Saya harus mengaku saja. Sebenarnya, beberapa hari terakhir ini, berpura-pura menjadi cucu orang terkaya, saya sebenarnya cukup lelah. Baiklah, kau pergi beritahu dia. Nenek akan segera mengikatku dan menaruhku di ranjang Xiaoqi. Jika kau mau pergilah, 500.000 itu, kau juga jangan harap bisa mendapatkannya. Baiklah. Saya hanya bisa mengambil risiko sekarang. Tuan. Telepon. Halo. Kakek. Saya ingin mendapatkan surat undangan untuk pelelangan malam ini, milik keluarga Lin dari Dijing. Bisakah tanyakan lagi ke Ketua Yin? Hanya 3 tempat, apakah itu tidak apa-apa? Kamu kecanduan berpura-pura menjadi cucu orang terkaya, bukan? Kamu tidak bekerja dengan benar sepanjang hari. Mengapa kamu membutuhkan surat undangan? Sudah aku bilang sejak lama, bantuan dari pihak Ketua Yin sudah habis. Jangan harap aku berbicara lagi. Pergi dapatkan 3 surat undangan. Atur agar kamu dan Lin Fan bertemu satu sama lain secara tidak sengaja. Tangani dengan bersih. Ya, Sudah berakhir. Pihak kakek. Koneksi ke Ketua Yin benar-benar terputus. Aku sudah tahu bahwa lelang keluarga Lin kali ini diatur oleh grup Ruju. Saat ini, aku hanya bisa pergi ke grup Ruju dan mencoba keberuntunganku. Apa yang Anda katakan? Jingchu, ini grup Ruju. Ketika saya biasanya mengantar makanan, saya hanya bisa meletakkannya di loker ekspres di lantai bawah. Saya bahkan tidak bisa masuk. Aku tahu, Saya adalah palsu, pewaris grup Lin. aku tahu, Zhaoqi sudah tahu identitas saya. aku tahu. Anda tahu, namun Anda masih meminta saya datang. Ini hanya kolaborasi. Saya seharusnya tidak mempertaruhkan hidup saya demi 500.000. Paling buruk, saya akan jujur saja kepada kakek dan nenek. Itu lebih baik daripada matikan. Lin Fan, jika kau berani pergi sekarang, aku akan segera menelepon nenek Lin dan memberitahu mereka, aku hamil. Dan bahwa kau putus denganku. Sui Jingchu, saya bahkan belum memegang tangan Anda. Itu karena kau tidak bisa melakukannya, bukan aku. Aku tidak menolakmu. Sui Jingchu, jangan keterlaluan. halo Ketua. Paman An. Paman An. Kenapa kau berteriak? Bagaimana mungkin paman Anmu berada di tempat seperti ini? Itu adalah ketua grup Ruju. Siluet orang itu terlihat persis seperti Paman An.
Lin Fan, kau kecanduan berpura-pura menjadi cucu orang terkaya. Kau benar-benar berpikir kau adalah pewaris grup Lin. Apakah saya benar-benar salah mengenali dia? Taman An ini dan kakek di desa membawa ember pupuk kandang seumur hidup. Jika dia benar-benar ketua grup Projo, apakah saya harus bekerja dari fajar hingga senja, mengantar makanan setiap hari? Apa itu? Apa ini? Kartu undangan. Lin Fan, ini adalah lelang kartu undangan. Grup Lin, dan ada 3. Kartu undangan. Bagus sekali, kita bisa pergi ke lelang sekarang. Kamu. Apa kau cepat pergi? Kamu tunggu The aku. film was translated and narrated by M Lela. Media. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Jangan mengungkapkan identitas Anda di depan Tuan Muda. Waspadalah. Mengerti? Yang Lei Direktur Lelang. Ketua. Pergi. Tolong tunjukkan kartu undangan Anda. Apakah kamu buta? Menantu laki-laki saya. Dia adalah putra mahkota grup Lin. Bibi Jin, kembali ke pelanggan keluarganya sendiri. Mengapa dia membutuhkan kartu undangan yang buruk? Dasar bodoh kecil. Kamu bahkan tidak mengenali tuannya. Saya rasa kamu sudah bosan hidup. Kau berani menyamar sebagai tuan muda kami di sini. Kalau tidak pergi kami akan memukul dan melempar kalian keluar. Bukankah kamu bilang, kita bisa masuk hanya dengan menunjukkan wajah kita? Keluarga Zul orang-orang tak penting yang sedang merosot ini benar-benar datang ke sini mencoba mengandalkan reputasi mereka. Mereka benar-benar berpikir menantu laki-laki mereka adalah cucu dari orang terkaya. Tuan Muda Zhao sudah lama mengungkap kebenarannya. Cucu menantu mereka hanyalah penipu yang mengantar makanan. Cucu katakan padaku, apakah dia seorang pengantar barang? Apakah dia menyamar sebagai tuan muda keluarga Lin? Lin Fan adalah cucu orang terkaya. Kalau begitu katakan padaku, mengapa? Bahkan petugas keamanan pun tidak mengenalinya. Hari ini, jika kita tidak bisa memasuki pelanggan ini, kamu hanyalah seorang penipu. Kalian berdua keluar sini. Ini. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghalangi Tuan Muda Lin? Tuan Muda Lin, pengawasan saya tidak memadai. Silakan masuk. Apakah Tuan Muda Lin memanggilku? Menantu laki-laki saya. Kamu adalah cucu orang terkaya. Jika bukan kamu lalu, siapa? Ketua memberikan instruksi. Kita tidak boleh mengungkap identitas Tuan Muda. Saya hampir kehilangan kendali. Tuan Muda Lin bercanda. Orang terhormat seperti Anda. Beraninya saya tidak mengenali Anda. Yang ada di tangan Anda ini adalah kartu undangan eksklusif milik pewaris grup Lin. Tolong berhenti menggodaku. Jinju, selama kau bersedia mengikutiku, keluarga Zuemu akan bisa, secara terbuka dan terhormat, masuk melalui pintu utama. Mengapa repot-repot demi sampah tak berguna itu menyelinap masuk melalui pintu belakang? Seoki, kau benar-benar terlalu memandang tinggi dirimu sendiri. Kau, Seoki, tadi kamu bilang menantu laki-laki saya tidak memenuhi syarat untuk membawa kami masuk ke pelelangan. Sekarang kita sudah di dalam. Apa yang harus kamu katakan sekarang? Mungkinkah kamu masih meragukan identitasnya sebagai pewaris orang terkaya? nenek tua, kau benar-benar menganggap Lin Fan ini seperti orang penting. Hari ini adalah wilayah grup Lin. Dia masih menyamar sebagai pewaris keluarga Lin. Keluarga Zuemu hari ini benar-benar tamat. Penjaga, bawa orang-orang yang tidak punya undangan ini dan usir mereka. Saya ingin lihat siapa yang berani. Menantu laki-laki saya adalah pewaris grup Lin. Jika kamu berani menyentuhnya, apakah kamu ingin mati? Lin Fan, pewaris grup Lin. The film was translated and narrated Dia by hanya M seorang Media. pengantar barang. Jika dia adalah pewaris grup Lin, maka aku adalah Kaisar Gion. Tunggu apa lagi? Usir orang-orang ini. Aku akan bertanggung jawab atas masalah apapun. Apa yang sedang kau lakukan? Direktur Yang, apakah ini sikap keluarga Lin dari Dijin terhadap tamu terhormat? Tuan Muda Zhao, apa maksudmu? Apa maksudku? Yang lain, kau membiarkan seorang gembel masuk yang mengantar makanan. Apakah kau memperlakukan undangan dari kami tokoh-tokoh kuat dan bangsawan sebagai lelucon?
kau bilang dia adalah seorang pengantar barang? Direktur Yang. Dia bukan hanya seorang kurir, dia juga menyamar sebagai putra mahkota grup Lin. Cepat usir mereka semua. Apakah matamu buta? Saya pikir, kalianlah yang harus keluar. Yang Lei, kau berani menyentuh orang-orangku. Semua demi sampah tak berguna itu, yang bahkan tidak bisa menunjukkan undangan. Jika aku tidak mendapatkan penjelasan untuk masalah hari ini belum selesai. Tuan Muda Xiao, kau sedang mengajariku cara bekerja. Undangan sudah ditemukan. Jika kau membuat keributan, akan buruk jika penipuan itu terbongkar. Siapa bilang kita tidak punya undangan? Undangan emas hitam. Bagaimana ini mungkin? Tuan Muda Lin. Tuan Muda Xiao, sudah cukup. Jika kamu terus membuat masalah, bahkan ayahmu tidak akan bisa melindungimu. Lelang akan segera dimulai. Para tamu terhormat silakan segera duduk. Bocah, aku tidak peduli bagaimana kau mendapatkan undangan itu. Nanti di pelelangan, aku akan memastikan kau tamat. Abaikan dia. Ayo pergi, mari kita cari tempat duduk kita. Barang pertama yang dilelang, kalung rubi jantung darah naga. Harga awal, 3 juta. Tuan Muda Zhao, aku ingin kalung ini. Kartu undangan bisa dipalsukan, tetapi saldo kartu ban tidak bisa. Heina, kita akhirnya membawa Jingchu ke pelelangan. Kita tidak mungkin tidak membeli apapun untuk Jingchu kan? Tuan Muda Xiao, kau harus mengurus urusanmu sendiri. Aku tidak butuh barang-barang ini. Kau tidak membutuhkannya. Atau apakah pacar palsumu itu tidak mampu membelinya? 5 juta? Tuan Muda Zhao, kau luar biasa. Orang kaya memang tidak kekurangan uang. 5 juta untuk kalung murahan. 10 juta. Menantu laki-laki saya adalah cucu orang terkaya. Saya ingin lihat siapa yang berani bersaing dengan saya. Nenek, apa yang kau lakukan? Kalung rubi ini sangat cocok dengan warna kulit saya. Apakah ada masalah jika saya menawarnya? Lagi pula, menantu laki-laki saya adalah cucu orang terkaya. Hanya 10 juta. Bukan apa-apa baginya. Nyonya tua berbicara dengan bijak. Cucu orang terkaya. Bagaimana mungkin dia kekurangan 10 juta yang sepile ini? Tuan Muda Zhao, aku menginginkannya. Enyahlah. Apa kau benar-benar mengira aku bodoh? Lebih dari 10 juta untuk sepotong batu sampah. 10 juta Film tawaran was pertama. translated and narrated by M Media. 10 juta tawaran kedua. 10 juta tawaran ketiga. Terjual. Selamat kepada wanita ini karena memenangkan tawaran untuk kalung rubi. Heina. Nenek ini baru saja menawar kalung senilai lebih dari 10 juta. Sekarang giliranmu untuk membayar. Semua tabunganku, hanya 10 juta, aku akan membayar ini. Aku harus menghentikan nenek agar tidak membuat masalah lagi. Barang yang nenek beli, aku akan mengurus pembayarannya. Dasar gadis bodoh. Apa kau sekaya itu sampai ingin menghabiskan uang? Dia adalah cucu dari orang terkaya. Mana mungkin dia kekurangan uang sekecil ini? Cucu menantu cepat bayar. Nenek masih ingin menawar beberapa barang bagus lagi. Beraninya kau mempermalukan cucuku di depan umum? An Yuan, berikan kartu ini pada Lin Fen. Pesta ulang tahun Lin Fen akan segera tiba. Jika sekarang kau beri Wen, bukankah kebenaran terbongkar? Tapi kau tidak bisa hanya membuatku berdiri dan menonton saat mereka mempermalukan Lin Fen kita kan? Apa kau lupa barang lelang terakhir yang menarik perhatian?
Itu dilukis sendiri oleh Lin Fan. Lukisan itu adalah kuncinya. Lin Fan harus melewati rintangan ini sendiri. Pewaris keluarga Lin kami tidak bisa hanya menjadi pemuda yang mengandalkan keluarga untuk menghambur buan. Hubungi rumah Leland. Pertama gunakan akun anonim untuk menutupi hutang Lin Fan. Ya, Nenek, apakah nenek masih akan membeli barang? Cucu menantuku adalah pewaris Guplin. Apa salahnya aku menawar beberapa barang lagi? Bukan berarti dia tidak mampu membayar. Nyonya tua sungguh hebat. Jingchu. Jika ini terus berlanjut, kebenaran akan benar-benar terungkap. Nah, selama kau mengakui sekarang juga bahwa kau adalah seorang penipu, dan dengan patuh mengirimkan wanita ini Zui Jingchu ke tempat tidurku, aku akan membayar 10 juta ini untukmu. Apa? Apa kau meragukan kekuatan finansial Guplin? Nyonya tua, apakah kau belum menyadarinya? Jika bocah ini benar-benar pewarisnya, apakah dia akan gemeta karena sejumlah kecil uang ini? Tampaknya keluarga Su menemukan pria Phoenix palsu. Berani menyamar sebagai cucu orang terkaya. Keluarga Zu tamat sekarang. Kau melakukan penipuan pernikahan. Bicara, siapa sebenarnya kau? Aku. Nenek. Nenek sudah berulang kali meragukan identitas Lin Fan. Kita tidak ikut lelang ini lagi. Lin Fan, ayo pergi. Tunggu sebentar, Zui Jingchu, apa kau benar-benar berpikir ini adalah pasar sayur? Kau tidak bisa pergi begitu saja kapanpun kau mau. Barang-barang yang kau tawar harus dibayar. Nenek, aku sama sekali tidak akan menikahi Xiaoqi. Tahu. Nenek tua. Mengingat kamu adalah kerabat Jingchu, aku sudah mentoleransimu sampai sekarang. Tapi ketidakmaluanmu benar-benar membuka mataku. Bukankah kamu hanya ingin tahu apakah aku pewaris orang terkaya? Baiklah, aku akan memberitahumu hari ini. Sebenarnya aku adalah Tuan Muda Lin, ini adalah kalung rubi yang baru saja Anda tawar. Kami baru saja menerima kabar bahwa barang lalang Anda telah dibayar lunas. Apel. Juru lelang, apakah kau buta? Dia hanya seorang pengantar barang. Siapa yang akan membayar tagihan untuknya? Keluarga cucu menantuku adalah yang terkaya. Keluarganya yang menanggung biayanya. Ada apa? Dasar nenek tua. Xiaoqi, belum cukupkah kau dipermalukan? Baiklah. Kali ini kau beruntun. Tunggu sebentar. Aku akan lihat siapa yang akan membereskan kekacauanmu nanti. The film was translated and narrated by M Media. Lin Fan, kau sebenarnya siapa? Aku benar-benar tidak tahu siapa yang membayarku. Jika bukan, karena aku tahu identitas aslimu, aku benar-benar akan percaya kau adalah cucu orang terkaya. Barang lalang kedua. Zon persegi pola tauti perunggu Xiang dan Xiao. Harga awal 50 juta. 90 juta. Nyonya tua Zul terobsesi dengan barang antik. Dia pasti akan terpancing begitu dia menawar barang ini. Lin Fan, aku akan lihat apakah kau masih bisa lolos tanpa cedera kali ini. Meskipun nenek menyukai barang antik, barang ini paling mahal bernilai 70 juta. Xiaoqi sudah menawar 90 juta. Nenek tidak akan bodoh. Ini sudah tidak bernilai sebanyak itu. Nenek mungkin tidak akan menawar. Jingchu, kurasa mungkin kita harus pergi saja. Tinggal di sini membuatku gelisah. 100 juta? 100 juta. Barang ini hanya bernilai 70 juta. Apakah kau mencoba untuk dibodohi? Kau pikir cucu menantuku hanyalah hiasan? Aku hanya membeli untuk bersenang-senang. Sialan, kau orang tua, kau membeli kesenangan. Gunakan uangmu sendiri untuk membelinya. Sungguh tercela. Bukankah ini akan menghancurkanku? Bagus. Nyonya tua, sungguh keberanian yang luar biasa. Hanya 100 juta. Anggap saja itu setetes air di amber.
100 juta. Terjual. Tuan Lin mohon selesaikan pembayaran setelah acara berakhir. Tunggu sebentar. Mengapa tidak membayar sekarang? Apakah keluarga Lin muakab? Melanggar aturannya sendiri. Apakah pria ini mengajari keluarga Lin cara berbisnis? Jika Anda tidak puas dengan barang lelang, Anda boleh pergi kapan saja. Baik. Nah, ketika lelang berakhir, aku akan lihat bagaimana kau membayar. Jingchu. Bahkan jika kamu sekarang menjualku sepotong demi sepotong, kita tetap tidak bisa mengumpulkan 9 digit. Jangan khawatir, aku akan segera menjaminkan. Ekuitas perusahaan sebagai jaminan, tidak akan terjadi apa-apa. 90 juta. 200 juta, 300 juta, 400 juta. Selanjutnya adalah yang terakhir, barang utama malam ini. Pembawa acara, apakah kau yakin tidak salah mengambil barang? Lukisan sampah ini, apakah layak menjadi barang utama? Aku tidak akan mengambilnya bahkan jika kau membayarku 10 yuan. Ini adalah, bukankah aku lukis saat SMP ini? Pohon pinus tunggal punggung bersalju yang. Bagaimana mungkin ini ada di sini? Apa kau pikir keluarga Lin adalah pusat daur ulang sampah? Aku juga tidak tahu. Gadis bodoh. The film was Lin Fan adalah translated and pewaris narrated by keluarga Lin. M Media. Tuan Lin, selama lukisan Anda berhasil ditawar, semua pengeluaran malam ini akan sepenuhnya ditanggung. Apakah kamu mengatakan semua yang dibeli malam ini? Semua harta karun itu. Aku tidak perlu membayarnya. Hanya lukisan sampah ini. Dibawa pulang untuk dijadikan tisu toilet, masih akan terasa kasar di pantat. Lin Fan, kau tidak akan lolos dari tagihan hari ini. Lukisan Lin Fan bisa muncul di lelang. Sudah merupakan keajaiban. Tapi siapa yang mau menghabiskan 1 miliar untuk membeli lukisannya? Sepertinya aku tidak bisa menghindarinya sekarang. Soki, cucu menantuku. Dia adalah cucu dari orang terkaya. Bahkan jika tidak ada yang mengakui nilainya, membeli seluruh tempat ini lebih dari cukup baginya. Mengapa kau khawatir tanpa perlu? Benarkah begitu? Hei pembawa acara, aku sarankan kau harus segera mengambil lukisan sampah ini dan menyimpannya. Jangan buang waktu. Semua orang di sini sedang menunggu Tuan Muda Li membayar. Benar Tuan Muda Li ya? Bayar, Bayar. bayar. Lin Fan, bukankah kau menyombongkan diri bahwa kau adalah cucu orang terkaya? Tentu saja kau 1 miliar tidak akan gagal menghasilkan, bahkan hanya kau tidak mungkin benar-benar berharap seseorang di sini akan menghabiskan 1 miliar untuk membeli lukisan sampah bukan? Cucu menantu. Cepat pergi dan bayar. Pergi tanpa wajah. Tuan Muda Show. Benar sekali. Lin Fan, aku masih menunggumu untuk menampar wajahku dengan telak. Cepat bayar. Keluarga Zue berpikir bahwa memanjat dahan tinggi membuat mereka bangkit, menawar begitu banyak barang, dan sekarang tidak punya uang untuk membayar. Nyonya Tuazil, bukankah ini termasuk penipuan? Jingtu, suruh dia cepat bayar. Jangan biarkan nenek membuat tontonan di sini. Ini semua salahmu. Siapa suruh kau membeli begitu banyak barang? Apa yang kita lakukan sekarang? Apa maksudmu dengan itu? Kalau begitu, Lin Fan adalah penipu dari awal sampai akhir. Bukankah dia cucu orang terkaya? Ya Tuhan, kejahatan apa yang telah kubawa pada diriku sendiri? Bahwa keluargaku benar-benar menghasilkan pengkhianat yang membantu orang luar. Tuan Muda Zhao, aku mohon padamu. Aku mohon padamu selamatkan keluarga Zuiku. Keluarga Shou kami tentu saja mampu membayar. Tetapi, mengapa harus kami yang membayar? Sekarang Zun Jingchu, apakah dia sepadan? Jingchu adalah seseorang, bukan komoditas. Bukankah kamu hanya ingin tahu, apakah aku benar-benar cucu orang terkaya? Baiklah, aku akan memberitahumu.
sebenarnya. Aku hanyalah seorang pengantar pesanan. Aku sama sekali bukan cucu orang terkaya. Dia benar-benar seorang pengantar barang. Jadi kedoknya akhirnya terbongkar. Lin Fan kau. Kau tidak bisa mempertahankan kepura-puraan lagi. Dasar orang miskin. Karena memang begitu. Maka, Zhu Jingchu, aku akan mengambilnya tepat di depanmu. Zhao Qi coba sentuh dia jika kau berani. Siapapun yang berani menyentuhnya, aku akan melawan mereka sampai mati. Aku bilang, malam ini, selama aku masih punya sisa napas. Tidak ada dari kalian yang berani menyentuhnya. Nah, kau mau jadi pahlawan penyelamat gadis. Pertama bayar untuk barang lelangmu. Kakek, Lin Fan kakek menawar lukisan ini. nenek, kakek. Ini. Selama uang ini dilunasi, pernikahan kedua anak itu bisa dilanjutkan sesuai jadwal dan hanya itu yang penting. Baiklah. Kalau begitu gesek kartunya dan bayar. Sayangnya aku tidak punya uang. Apa tidak punya uang? Kau sedang mempermainkanku. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Keluarga Lin juga yang terkaya di dunia. Bagaimana kita bisa membiarkan kelompok orang ini datang ke tempat kelas atas ini? Keamanan. Serek mereka keluar The untukku. film was translated and narrated by M Media. Saya ingin lihat siapa yang berani menyentuh mereka. Kakek nenek. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Lukisanku. Mengapa ini muncul di pelelangan? Juga bantuan Tuan Yin. Bukankah keluarga kita sudah menghabiskannya? Bagaimana dia? Kakekmu. Di rumah Tuan Yin, berlutut selama 3 hari. Hanya untuk memohon kartu truf ini. Kami awalnya berpikir bahwa dengan menjual lukisanmu, keluarga Lin kita akan memiliki sejumlah besar uang. Sayang sekali. Sekarang, semuanya telah dihabiskan untuk Donya Tue Sui. Kakek nenek. Tolong jangan khawatir. Jingchu dan aku pasti mulai sekarang akan menunjukkan bakti yang layak kepada kalian. Menunjukkan bakti pada dua orang tua malang ini. Lin Fan. Aku, mengingat keluarga Linmu menghabiskan 1 miliar ini untukku. Aku tidak akan mempermasalahkannya, karena berpura-pura menjadi cucu orang terkaya. Aku juga menyetujui pernikahanmu. Tapi, aku punya satu syarat. Kau harus menikah dan masuk ke keluarga Sui kami. Apa? Menikah ke dalam keluarga. Kakak nenekku dan aku telah saling bergantung selama puluhan tahun. Jika aku menikah ke dalam keluarga Sui, apa yang akan terjadi pada mereka? Kemana mereka harus pergi? Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Hadiah pertunangan sebelumnya, ditambah barang lelang hari ini. Aku tidak akan mengembalikannya. Nenek, Diam. Jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku akan membuatmu keluar dari keluarga Sui. Aku memberimu kesempatan. Kaulah yang tidak menghargainya. Jingchu, ikutlah denganku. Bukankah itu hanya menikah dan masuk ke dalam keluarga? Kami setuju. Wanita tua. Bagaimana kamu bisa membiarkan Lin Fan menikah ke keluarga itu? Dia adalah satu-satunya cucu kita. Jika dia menikah ke keluarga itu, bagaimana dengan keluarga Lin Dijing kita? Bagaimana dengan itu? Keluarga Sui ini. Kecuali Jingchu, mereka semua tak tahu berterima kasih. Hari pernikahan adalah milik ulang tahun ke-22 Lin Fan. Pada saat itu, kami akan mengungkapkan identitas Lin Fan sebagai tuan muda keluarga Lin dari Beijing. Aku ingin melihat apakah gerombolan penjilat ini masih berani berkuar. Brilian. Aku khawatir wanita tua dari keluarga Su itu harus berlutut dan menjilat sepatu. An Yuan. Atur waktunya dengan baik dan rilis berita sebelumnya tentang pewaris keluarga Lin Dijing, pernikahan putri satu-satunya dengan keluarga Sui. Jika keluarga Sui berani menimbulkan masalah lagi, aku pasti akan berurusan dengan mereka dengan benar.
Ya, 3 bulan kemudian. Nenek pernikahan akan segera dimulai. Aku di sini untuk menjemput Jingchu. Menjemput pengantin wanita. Bukankah kamu menikah ke dalam keluarga? Jingchu seharusnya menikahimu. Ada aturan. Untuk menjadi menantu yang tinggal serumah, kembali ke hotel. Biarkan Nona Zukami menjemput Anda. Nenek waktu tidak menunggu siapapun. Kakak nenekku sedang menunggu di hotel. Jika aku kembali sekarang, kita pasti akan melewatkan waktu yang baik. Semua itu tidak menjadi urusan kami. Keluarga Sui kami adalah keluarga terpelajar. Etika yang benar tidak boleh dihilangkan. Cepat kembali. Lin Fan ada di sini untuk menjemputku? Jingchu, Bukankah ini omong kosong? Cepat kembali. Nenek ini sudah hampir jam 12. Formalitas yang rumit harus disederhanakan jika memungkinkan. Jangan lewatkan waktu yang baik. Di bawah tatapan publik. Di mana kau mengharapkan aku menaruh wajahku? Karena dia setuju untuk menikah ke dalam keluarga. Dia harus mematuhi aturan. Jingchu jangan berdebat dengan nenek. Nenek, apakah ada cara lain yang bisa menjadi pengganti? The Jika aku film was kembali ke hotel translated sekarang, and pasti narrated tidak akan by ada M cukup waktu. Media. Tentu saja boleh. Bawa anggurnya. nenek ini, Minumlah. Semua formalitas akan dihapuskan. apa? Tuan dan Nyonya. Keluarga Sui mempersulit Tuan Muda. Mereka menyuruhnya minum 1 baskom penuh anggur sebelum dia bisa melamar. Apa? Keluarga Sui ini sudah keterlaluan. Pernikahan ini batal. Kumpulkan orang-orang. Kita akan pergi ke keluarga Sui. Ya, Nenek, kamu pasti bercanda. Anggur sebanyak 1 baskom besar. Jika aku meminum semuanya, aku mungkin mati. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Jika kamu ingin menikah, kamu harus mematuhi aturan keluargaku. Nenek, bukankah nenek mencoba membunuh Lin Fan? Diam. Apa aku memberimu izin untuk berbicara? Lin Fan, Patuhi aturan keluarga Zuiku. Karena dia tidak bisa minum, maka pernikahan ini secara alami dibatalkan. Baiklah. Keluarga Zui tentu memiliki kekuatan besar. Wanita tua celaka. Kau berani memukulku. Aku beritahu. Cucuku akan segera menikah. Dengan cucu orang terkaya. Dia akan menjadi nyonya keluarga Lin di masa depan. Maka keluarga Sui kita akan berdiri di atas Dong Hai. Tidak, kita akan berdiri di atas Dacia. tidak. Aku tidak akan menikah dengannya. Karena aku sudah berjanji pada Lin Fan. Aku harus menikah dengannya. Lin Fan telah melakukan banyak hal untukku. Aku sama sekali tidak bisa meninggalkannya. Apa kau gila? Cucu orang terkaya. Dia adalah naga di antara manusia. Jika kau menikah dengannya, kau akan hidup mewah. Dan kau juga bisa membantu keluarga Zuiku. Zi Qingchu jangan bodoh. Di dunia ini, uang adalah segalanya. Apa nilainya perasaan sialan itu? Lagi pula bukankah kau dan Lin Fan hanya berpura-pura menjadi pasangan? Bagaimana kau bisa mengembangkan perasaan yang nyata? Jingchu, kamu benar-benar jatuh cinta padaku. Lin Fan di saat seperti ini. Kamu masih mengatakan hal-hal seperti itu. Tentu saja aku mencintaimu. Jika hubunganku denganmu hanyalah hubungan kerjasama, apakah aku akan mempertaruhkan segalanya untuk itu? Jingchu, aku juga mencintaimu. Zui Jingchu. Sebaiknya kau pikirkan ini baik-baik. Saat kau memilih Lin Fan, itu berarti keluarga Suemu telah menampar wajah keluarga Lin Dijin. Ketika keluarga Lin marah, keluarga Suemu akan benar-benar tamat. Kalau begitu aku lebih baik tidak menjadi anggota keluarga Sui. Dasar anak tidak berbakti. Anak tidak berbakti.
Nah, apakah kau benar-benar bersedia menjalani kehidupan biasa dengan cucuku? 7 orang terkaya bisa memberimu kehidupan mewah. Tapi Lin Fan kita, dia hanya seorang pengantar barang biasa. Pikirkan baik-baik. Aku bersedia. Lin Fan demi aku, hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Aku tidak percaya cucu orang terkaya bisa berjuang untukku seperti yang dia lakukan. Aku tidak akan menikahi siapapun selain Lin Fan. Jika kau menikahi Lin Fan, si tidak berguna itu, maka keluarlah dari keluarga Sui. Tahu? Aku akan pergi kalau begitu. Dari awal sampai akhir, aku hanyalah alatmu untuk mengumpulkan kekayaan. Jika aku bisa bersama Lin Fan, meskipun aku harus hidup dari sisa-sisa makanan, aku bersedia. Tahu? Dialah. Kau bukan lagi anggota keluarga Sui kami. Mulai sekarang, tidak peduli bagaimana keluarga Lin menghukummu, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Sui kami. Karena Jing Tu telah dikeluarkan dari keluarga Sui. Hari ini aku mengumumkan bahwa Lin Fan akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Lin Dijing. Apel, bagaimana ini mungkin? Kakek, leluconmu ini sudah keterlaluan. Apakah kamu benar-benar berpikir pengiriman yang kamu lakukan, pesanan besar itu, jatuh begitu saja dari langit? Setiap kali kamu mengantarkan makanan, di belakangmu ada 12 mobil pengawal mengawalmu. Jadi begitu. Selama bertahun-tahun ini, semua hal ini, itu bukan karena aku beruntung. Itu adalah kalian semua yang membantuku secara diam-diam. Ya, tahun ayahmu meninggal. Dia secara khusus menginstruksikan kami untuk membesarkanmu dengan hemat, sampai kau berusia 22 tahun sebelum mengungkapkan identitasmu. Teruslah mengarang cerita. Saya akan mengirim orang sekarang juga untuk menyelidiki keluarga Linmu. Karena itu masalahnya. Sampaikan pesanku dalam waktu 3 menit. Buat keluarga Sui dan keluarga Shao bangkrut. Lin Fan, aku ingin pergi dari sini. Baiklah. Ayo pergi. Keluarga Sui. Keluarga Sui benar-benar tamat.